Selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube ya, Tropos Trader. Selamat datang kembali. Di kesempatan hari ini, gue akan coba membahas mengenai apakah window dressing itu benar akan terjadi atau tidak. Karena cukup sering ditanyakan ya menjelang akhir tahun, bahkan pemberitaan mengenai window dressing itu semakin kencang. Oke, mari kita bahas langsung saja. Yang pertama kita lihat secara chartnya dulu untuk ISG kita. Apakah ISG kita berada di posisi seperti apa agar kita tahu benar-benar window dressing bisa terjadi atau tidak. Yang pertama kalau kita lihat dari chart ISG itu terlihat sideways cenderung turun saat ini ya, walaupun dia tertahan di area trendline. Apabila kita gambar di sini itu sebenarnya ada area trendline-nya ya gitu, jadi dia masih tertahan area trendline di sini. Nah, di sini masih ada area trendline yang bisa menahan ISG. Namun pertanyaannya apakah momen ini bisa terjadi pembalikan arah sehingga membuat ISG naik kembali? Pertanyaannya seperti itu. Kalau gue pribadi melihat cenderung sideways aja, tidak akan ada terjadi pembalikan arah yang signifikan dari indeks kita. Reasonnya adalah kalau kita lihat dari buy chart, memang dia terjadi rejection di area trendline di sini, lalu dia sempat naik gitu ya. Nah sekarang cenderung sideways. Apabila kita melihat memang dia berpotensi naik, cuman kalau gue pribadi melihat lebih cenderung dia akan sideways. Yang pertama adalah kita lihat dari moving average kecil terjadi dead cross di MA20 di sini yang garis kuning. Dia sudah dead cross di MA50 dan MA 200 nya, bahkan di MA 100 nya juga dia dead cross. Jadi dia sudah mendead cross semua moving average besarnya. Lalu juga moving average 50 nya juga sudah mulai berpotongan dead cross pula di area di sini, memotong moving average 100. Nah, apabila kita melihat suatu momentum terjadi dead cross di moving average, itu artinya terjadi pelemahan tren. Trennya mulai melemah. Dan kita lihat secara indikator misalnya MACD juga begitu. Belum ada tanda momentum dia akan terjadi pembalikan arah. Secara MACD dia turun lewatin baseline, sempat turun ke area sini, walaupun tekanan jualnya tidak sebesar sebelumnya, namun belum ada momentum terjadi pembalikan arah. Momentum terjadi pembalikan arah bisa terjadi apabila fast line yang garis biru ini berpotongan dengan garis merah atau pink ini dan dia bergerak naik ke atas. Secara volume kita analisa masih terjadi distribusi belakangan ini dengan yang cukup masif. Jadi artinya asing masih terus membuang atau menjual saham-saham kita. Oke, langsung aja kita lihat untuk big cap penggerak bursa kita. Yang pertama kita cek mengenai BBCA. Oke, kita cek mengenai BBCA nya sendiri. Apabila kita lihat BBCA secara tren masih bagus. Dia tertahan di sini, sempat naik ke area 9.300 lalu dia turun sekitar area 8.400 dan bertepatan juga di area moving average 100, lalu dia memantul sedikit kena resisten dan sideways. Kalau kita melihat paling tidak tekanan BCA tidak menekan ke bawah lagi, walaupun dia tidak naik juga, cenderung sideways terlebih dahulu. Tapi secara tren dia masih sangat bagus sekali. Kalau kita besarkan time frame ke weekly,
kita lihat makin terlihat bahwa BCA ini masih sangat uptrend. Dia masih berada di atas hampir semua moving average, entah itu moving average 20, 50, 100, bahkan 200. Kalau suatu saham berada di atas seluruh moving average, itu artinya sangat bullish. Dan apabila kita lihat secara weekly, momentum terjadi pelemahan baru terjadi, artinya dead cross di weekly-nya itu baru terjadi di MACD-nya. Sedangkan untuk daily dia sudah terjadi dari beberapa waktu lalu. Lalu kita analisa by volume, kita lihat ini terjadi dalam 2 hari, tanggal 28 dan 28 dan tanggal 5 ini terjadi distribusi yang cukup masif untuk di weekly-nya, 2 minggu berturut-turut. Namun kalau kita analisa pakai daily untuk lebih lengkapnya, ada akumulasi yang cukup masif di tanggal 30 November ya. Lalu di sini disertai distribusi yang masih berlanjut dan tekanan beli, alias masih terjadi akumulasi secara volume. Apabila kita melihat volume, kita membacanya seperti ini. Jika volume yang dihasilkan berwarna hijau batangnya, artinya tekanan beli jauh lebih besar daripada tekanan jual, sehingga bisa dikategorikan dia akumulasi. Hanya di sini tidak bisa kita breakdown akumulasi ini dari siapa, dari asing kah atau dari lokal. Tapi intinya bahwa dia masih terjadi akumulasi. Walaupun akumulasinya semakin lama semakin melemah. Oke, kalau kita lihat juga dari indikator MACD, masih belum ketemu momentum terjadi pembalikan arah. Jadi untuk BBCA gue rasa secara trennya masih baik, mungkin dia akan cenderung sideways sampai akhir tahun. Artinya dia tidak akan uptrend, tapi juga dia tidak akan turun lebih dalam lagi. Dia akan bergerak antara range 8.400 sampai dengan 8.700. Dia akan tiktok-tiktokan di sini aja. Yang berikutnya adalah kita lihat perbankan big cap lain, Mandiri. Nah, Mandiri ini sangat uptrend, kita lihat ya. Sangat-sangat uptrend baik di time frame daily dan weekly-nya. Dia masih sangat uptrend sekali. Untuk di weekly baru terjadi crossing di minggu ini. Tapi untuk di daily-nya dia sudah terjadi crossing sejak beberapa waktu lalu. Persis sama yang terjadi di Bank BCA. Kalau melihat reason yang ada, indikator yang ada, walaupun dia sudah sempat turun dari area pucuk di area 10.900-an sampai dengan 9.700, tapi trennya masih oke. Artinya kalau kita punya di Bank BRI nggak perlu khawatir yang berlebihan, walaupun cenderungan asing masih membuang barang gitu ya, artinya dia masih distribusi. Secara candle kita lihat masih cukup menarik. Di sini ada candle tolakan menolak turun lebih dalam, dan hari ini muncul candle hammer ke bawah. Artinya di sini ada pola bahwa dia akan cenderung menguat untuk hari besok dan selanjutnya. Jadi perkiraan gue pribadi untuk Mandiri dia akan sama dengan BBCA, dia akan sideways. Kalau untuk BRI antara area 9.900 sampai dengan 10.200, dia masih akan cenderung sideways. Untuk MACD juga masih belum ada tanda pembalikan arah. Apabila kita lihat secara volume, Mandiri di tanggal 16 Desember kemarin terjadi akumulasi yang masif, namun 2 hari berikutnya masih terjadi akumulasi namun sudah melemah. Jadi kita lihat secara akumulasi masih cukup menarik. So far belum ada distribusi yang begitu besar gitu. Secara tren masih dijaga oleh market maker kita, oleh asing.
dan dia masih berada di hampir seluruh moving average. Dia masih berada di atas EMA 100, 200, dan sekarang berada tertahan di area EMA 50 nya. Itu untuk Bank Mandiri. Untuk big cap lainnya kita lihat di BBNI. Oke, ini untuk BBNI kita lihat trennya juga masih sama, masih bagus, masih uptrend, masih berada di seluruh moving average. Dia masih bullish walaupun cenderung agak lambat belakangan ini ya. Kalau kita lihat walaupun asing terlihat membuang barang secara net foreign sale, namun secara chart dia masih dijaga. Kalau kita lihat lagi indikator MACD juga sama, momentumnya cenderung sideways. Kalau kita lihat buy volume juga belum ada akumulasi yang cukup masif, cenderung masih relatif biasa saja untuk akumulasi, dan distribusinya juga tidak terlalu begitu mengerikan. Jadi gue melihat bahwa BBNI juga sama, dia akan cenderung sideways aja antara range 9.200 sampai dengan 9.500. Jadi dia akan bergerak sampai akhir tahun di area tersebut. Lalu kita bahas lagi untuk BUMN lainnya yang big cap, yaitu Telkom. Oke, ini saham Telkom, kita mari bahas. Oke, kalau kita lihat tren yang pernah gua gambar sebelumnya, Telkom sudah breakdown dari pola simetrikalnya. Dia sudah breakdown dan moving average-nya sudah terjadi dead cross. Jadi MA 20 nya udah berpotongan dengan MA 50, MA 100, MA 200, bahkan MA besarnya MA 50 dan MA 100 nya pun ikutan memotong MA besarnya lagi. Jadi secara tren Telkom ini melemah, belum terlihat momentum bahwa Telkom akan bullish kembali. Secara teknikal kita lihat bahwa Telkom masih tertahan di area support di 3.600 secara support. Kalau kita lihat secara candle masih kesulitan untuk naik lebih jauh lagi. Ditandai dengan apa bang? Ini candle di sini kita bisa lihat ketika dia naik bentuk shadow ke atas, shadow ke atas, shadow ke atas. Nah, candle yang membentuk seperti ini shadow ke atas artinya banyak market maker atau big fund lah itu mencoba terus profit taking ketika saham Telkom dibuat naik, makanya muncul candle shadow ke atas. Tapi menariknya momentum dari Telkom ini momentum menguatnya kembali ada. Kalau kita lihat dari grafik MACD-nya, dia sudah dead cross kembali. Namun dead cross di sini bukan berarti bahwa Telkom akan naik, karena dead cross pun juga terjadi di area di sini dan di sini. Toh juga secara harga pricingnya dia terus turun. Ini bisa dikategorikan bahwa diinterpretasikan bahwa saham Telkom belum akan kembali turun lebih dalam dari area support 3.600. Namun bukan berarti bahwa Telkom juga akan naik. Dia akan cenderung sideways di area 3.600 tersebut sampai akhir tahun. Lalu kita lihat lagi, kita analisa secara volume. Belum ada akumulasi yang cukup masif. Masih relatif biasa-biasa saja. Kalau kita lihat kemarin sempat ada distribusi besar-besaran di tanggal 6 ini. Kemungkinan sih ini asing ya. Kalau kita lihat buy net foreign sale ini dilakukan oleh asing. Tapi overall sekitar seminggu kebelakangan tekanan jualnya mulai sedikit melunak. Tidak seagresif sebelumnya, kira-kira begitu. Jadi dari data yang ada kita lihat bahwa Telkom akan sideways. Jadi penggerak ISG seperti big cap, perbankan big cap itu akan sideways, lalu juga Telkom
cenderung akan sideway. Lalu big cap lainnya yang bisa kita cek adalah sektor penjualan mobil, yaitu adalah Astra yang juga masuk kategori big cap kita. Kita lihat untuk Astra mirip dengan chartnya Telkom, yang dimana dia sudah breakdown simetrikalnya, atau bagi sebagian trader itu menginterpretasikan bahwa Astra International membentuk pola double top. Di sini terjadi top, left top, dan right top. Jadi bagi sebagian trader menginterpretasikan bahwa ini terjadi double top, sehingga dia masih berpeluang untuk turun. Namun sebenarnya kalau kita melihat secara tren jangka menengah, Astra ini sebenarnya masih tertahan trendline yang cukup kuat. Nah, di sini dia masih tertahan trendline yang cukup kuat. Jadi kalau kita merujuk pada basic technical analysis, terbentuknya high low, dan di sini terbentuk higher high, di sini terbentuk high low. Jadi trennya ini sebenarnya masih bagus. Namun koreksinya ini merupakan koreksi normal kalau kita melihat secara jangka menengah. Kalau kita melihat secara jangka pendek dari area di sini, ini dikategorikan penurunan yang signifikan alias tidak normal. Tapi kalau kita melihat dari tren jangka menengah, ini masih normal. Kalau kita lihat momentum Astra untuk terjadi sedikit memantul itu terlihat dari MACD yang sedikit lagi kemungkinan akan terjadi crossing. Nah, ini sebentar lagi akan terjadi crossing. Kita analisa volume, belum ada akumulasi yang cukup begitu masif, masih relatif seimbang antara akumulasi dan distribusi, atau bisa dibilang tidak ada akumulasi maupun distribusi dalam seminggu belakangan ini. Cenderung lebih besar ke distribusinya walaupun nggak begitu masif. Apabila kita lihat ke weekly misalnya, nah ini makin jelas kelihatan tuh. Nah, jadi Astra ini walaupun dia turun, sebagian orang menganggap ini double top, tapi sebenarnya bagi gue pribadi tidak serta-merta bahwa ini disebut dengan double top, karena dia masih tertahan di area trendline dan dia secara jangka menengah masih bagus. Itu hanya melemah dalam periode 1 bulan belakangan ini. Kira-kira begitu. Jadi dari perbankan big cap, lalu ada Astra, lalu ada Telkom, kemungkinan bahwa window dressing itu gagal. Kesimpulannya, jadi window dressing itu gagal, tidak akan terjadi untuk tahun ini. Tidak akan terjadi untuk tahun ini bahwa ISG kita akan digoreng oleh asing sekencang-kencangnya. Memang by data ada anomali sekitar 2 tahun belakangan ini, bahkan di tahun 2021 itu juga demikian. Kalau kita lihat di tahun 2021, ISG dari Juni dia sudah rally terlebih dahulu sampai menjelang sampai dengan tanggal bulan Oktober lah. Nah, Oktober sampai dengan Desember ini juga pemberitaannya juga sama, bahwa akan terjadi window dressing, ini waktunya beli blue chip dan sebagainya, tapi toh kenyataannya dia sideways. Walaupun closing di Desembernya tetap positif tipis, naik tipis. Nah, untuk di tahun 2022 juga begitu. Kalau kita lihat dari tahun 2021 tidak ada yang berubah. Jadi cenderung sideways saja ISG kita. Gitu. Jadi so far kalau gue lihat jelas ini sudah batal untuk window dressing. Jadi kita jangan terlalu berharap bahwa ini akan naik, ini akan naik, ini akan naik. Karena secara fakta data penggerak ISG pun juga sudah dibuat sideways. Kira-kira begitu. Semoga informasi ini bermanfaat.
untuk membuka dan memberikan informasi kepada teman-teman. Disclaimer, ini bukan ajakan beli dan jual, karena ini hanya sifatnya edukasi saja. Terima kasih teman-teman, selamat malam.